tokoh spektakuler kita yang sangat populer di antara politisi DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Ono Surono. Sampurasun, sekali merdeka tetap walk out secara bersama-sama. Kota DPR tadi, Kaing nyebutkan Gubernur Lambe Turah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU. Dan di video kali ini habislah dirujak netizen ya. Siapa itu? Anggota DPR RI dari fraksi PKB yang kemarin ngatain Kang Deddy Mulyadi Gubernur Lambe Turah ya, Bapak Andi Muawiyah Ramli kalau nggak salah namanya. Nanti kita lihat di akunnya ya. Bagaimana akunnya yang awalnya tuh sepi-sepi aja, ini langsung mendadak rame guys ya, dan kolom komentarnya dibanjiri hujatan. Kalian harus tahu itu ya. Dan gimana juga pendapat dari KDM ya, disebut Gubernur Lambe Turah ya, responnya kayak gimana, dan juga kita lihat respon netizen juga ya yang membombardir Andi Muawiyah ya, bukan Andi Utomo DU guys ya. Jangan ngomongin Andi ini Mas DU jadi kena juga nih. Ya pokoknya Andinya PKB itu ya, itu habislah dihajar habis-habisan sama netizennya. Gimana selengkapnya, ikuti terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian penonton baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Yuk langsung kita mulai saja, let's go ya. Sebelumnya kita ingetin dulu ya kemarin case-nya ya. Nah ini dia ya. Naib sekali gubernur ini kalau begitu. Gubernur yang sangat Lambe Turah. Kalau Pak Deddy Mulyadi, siapa gubernur ini? Gubernur yang sangat Lambe Turah. Dia kan kontennya luar biasa tiap hari itu. Masa dia bisa mengongkosi anak nakal untuk dididik di Kodam Siliwangi, tapi untuk utusan Kormi ke NTB tidak mampu melakukan itu. Naib sekali gubernur ini kalau begitu. Sangat naib. Karenanya kita gugat di forum ini, Pak Deddy, silahkan utus Kormi Jawa Barat ke NTB. Ya, naib sekali itu gubernur kemarin ini. Ya kita udah bahas ya detailnya gimana dia ngomong apa aja, lalu balasan dari Kang Deddy. Cuman ini lebih detail ya di video ini balasannya, sama juga kita sambangi akunnya ya nanti ya. Coba nih lanjut ya. Ini balasannya KDM. Siate mal mangi gubernur model Bahasa Sunda tadi guys ya. Nges mere rupa-rupa gelar kaing gubernur konten. Rupa-rupa gelar katanya. Benar tuh. Baik jadi gubernur konten. Kembae lumayan, boga YouTube sorangan, boga IG sorangan, boga TikTok sorangan, teu kudu ngulikeun ka batur. Sabab harga ngulikeun ka influencer, harga ngulikeun ka bajer mahal, miliaran malah puluhan miliar. Aing mah teu kudu ngulikeun, teu kudu make konsultan ku sorangan we. Lumayan pan anggaran jeung influencer, jeung bajer, jeung konsultan ku aing dipake ngabangun Imah Maici. Apa itu Imah Maici? Benar tak? Benar tak? Dipake ngabiayaan ngabangun jalan geuningan can Kang Deddy jalanna tunggu sakedeung deui engke jalan aralus di Jawa Barat. Tapi nu ti heula alus jalan provinsi heula. Ting teh atuh alus. Cicing siapa penganten naon rupa-rupa pisan. Ya terus penting iya dibere gelar naon di wae cenah aing anu mere gelar deui anggota ya, DPR ini. Tadi ka aing nyebutkeun Gubernur Lambe Turah. Keun bae aing mah disebut Gubernur Lambe Turah ge. Da rata-rata jelema sok hayang asup ka Lambe Turah. Bener tak? Nek diberes gelar gubernur naon wae ge teu penting. Nu penting mah naon nu dijanjikeun ka rakyat diwujudkeun. Ya. Bener tak? Heeh. Aing teh capek mun jelema mah sia teh. Mangkat jam 5, balik jam 12, isukan kudu mangkat deui, balik deui. Aing kuat geus kieu we. Sare aing na mobil, mantap di mobil aing mau bantal, mau kasur, mau
mau sikat gigi lumayan, lamun aya imah randa pan tinggal eureun aya. Kunaon di imah randa eureun? Eureunan imah randa bising eta randa teu boga be. Iya. Walaupun Mas Siapa DU yang nggak sepenuhnya ngerti bahasa Sunda, tapi setidaknya ya ada paham dikit-dikit lah ya dari konversasi tadi ya. Jadi Kang Deddy itu nggak masalah lah, nggak bodoh amat lah ya dikatain lambe turah ya, bener lambe turah. Yang penting bisa memenuhi janji-janjinya saat kampanye gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi bodoh amat lah ya. Mungkin ini udah yang kesekian kalinya ya elit-elit yang mengusik KDM ya soalnya ya, bukan yang pertama soalnya. Mungkin kali ini udah mulai agak alah, kalau kata orang Jawa bah lumuh guys ya. Terserah lah mau ngomong apa, yang penting rakyatnya ada kemajuan seperti itu ya. Yang penting jalan mulus tadi kata bilangnya ya. Ya tapi ya jalan provinsi, bukan jalan kabupaten kayak yang kemarin-kemarin tuh di demo ya. Oke lanjut ya. Nah ini contohnya. Bekerja sesuai dengan mekanisme yang ada di kita. Fungsi Ini DPR. pengawasan kita kan juga ketika ke lapangan, kita kunjungan. Kalau ke lapangan diformalin, bikin Ya. Kalau kunjungan ke lapangan diformalin, pas kunjungan udah disiapin. Kunjungan Komisi 3 ke proyek ini, orang udah disiapin, yang salah-salahnya udah dibenerin. Datang tak nanti simpulkan, jangan nunggu formal aja, nggak akan beres. Ini kalau DPR. formal. Ya kan ada yang formal, ada yang non formal. Ya saya ajakin non formal lah, udah DPRD saya juga tahu, reses dikumpulin, pidato amplop, DPRD mati kutu ya. kunjungan ucuk nanti dinas ngariung dar. Ayo jalan, ayo mau ikut nggak? Kalau ikut saya umumin loh, DPRD sini jarang turun ke lapangan, sok wa Aisyah. Yo, ayo, Hidayat STAI. Iya. Kita kan sudah bekerja. Ini anggota DPRD guys ya. Ternyata mati kutu ya. Disekak sama Kang Deddy Mulyadi ya. Kayaknya garang-garang ya pada saat ini ya. Nggak ada KDM ya. Tapi pada saat ketemu KDM ternyata ya nggak bisa ngomong apa-apa ya. Seperti tadi dibilang ya, kalau kunjungannya itu terencana dan yang dikunjungi udah tahu, ya udah disiapin ya, yang kurang-kurang dibenerin ya. Ya pokoknya udah ditutupi lah kesalahan-kesalahannya itu ya. Kalau KDM datang aja gitu loh. Ya kan? Ya mungkin bisa diartikan sidak gitu ya, tapi kalau sidak mungkin lebih ke karena memang mencurigai karena ini ada kasus kan gitu kan. Ini enggak ya, pokoknya mau kunjungan ke sana langsung gitu aja. Oke, lanjut aja. Ya, itu ya salah satu anggota DPRD. Kalau Pak Deddy mau lihat siapa gubernur ini? Gubernur yang sangat lambe tura. Dia kan kontennya luar biasa tiap hari itu. Masa dia bisa mengongkosi anak nakal untuk dididik di Kodam Siliwangi, tapi untuk utusan Kormi ke NTB tidak mampu melakukan itu. Gus, aya deui sudah ada lagi modelan dewan kayak gini. Dewan yang menyebut KDM sebagai gubernur lambe turah. Astagfirullah. Kalau misalkan KDM gubernur lambe turah nih, saya sematkan dewan ini adalah dewan nyinyir. Dewan yang bisanya nyinyir doang. Orang nyenggol KDM, orang viral. Ci katanya kalau misalkan menyampaikan pendapat apalagi di forum resmi, bisa nggak memakai bahasa yang normal-normal saja tanpa menyinggung orang, menyenggol orang. Kan yang penting mah pesannya tersampaikan, meren. Pak emang niatnya pansos, pengen viral, pengen dibicarakan orang. Maaf bos, rakyat itu pengennya melihat wakilnya kerja, bukan nyinyir. Keras banget ya. Pak Deddy. Rakyat itu pengen lihat wakilnya kerja, bukan nyinyir. Makjleb ya pesannya ya. Oke, berikutnya. Saya ini nyerang ya Bapak Aing ya, atau Kang Deddy Mulyadi. Nggak disebutkan gubernur konten, enak disebutkan gubernur lambe turah jeung naib. Ini suaranya agak kecil, kalian naikkan volumenya. Naib sekali gubernur ini kalau begitu. Gubernur yang sangat lambe tura. Kalau
Pak Dedi mau lihat siapa gubernur ini? Gubernur yang sangat lambe tura. Buat Bapak DPRD, gak usah sampai emosi gitu Pak. Gak baik buat kesehatan Bapak. Kalau mau Pak, Bapak ikutin aja Pak. Tiap Bapak bekerja, bikin konten. Atau jangan-jangan Bapak gak ada bahan buat konten. Iya, jangan-jangan emang nggak ada bahan ya. Sekali gubernur ini kalau begitu. Coba, Gubernur berikutnya yang nih. sangat lambe tura. Tenang ke, ngomong aja Mbak Lelo ini kakek, tenang ke, jangan gugup, jangan santai aja santai. Ngata-ngatain Gubernur Jabar Kang Deddy Mulyadi lambe turah. Ini gara-gara nggak mengirimkan kontingen olahraga ke Kormi. Santai ke, udah makan belum? Makan dulu, sarapan. Tuh, honornya juga gede tuh, honor ya. Honornya juga gede tuh, gaji di DPR ya. Tenang ya. Ini anggota dewan dari fraksi PKB ngomong apa itu lambe turah? Hah? Omong doang. Hah? Omong doang. Makanya jangan dari Senayan ngomongnya. Dia apa gebrakan Kang Deddy di Jawa Barat. Ini omong-omong doang ini kakek. Fraksi PKB ini. Dari dapil mana ini? Udah tua gini. Ngomongnya juga Mbak Lelo ya. Ya, datang ke Jawa Barat ya, lihat ya. Apa gebrakan yang sudah dilakukan. Nyenti urusan gak ngirimin kontingen olahraga, pendidikan kedisiplinan anak di barak militer. Ini pengamat apa analis ini? Pesta kali ini. Tenang kek, ya santai aja ya. Ntar sakit. Udah sakit berabe nanti. Ya. Makan dulu, santai, makan dulu kek. Ya. Sekali gubernur ini kalau begitu. Kalau soal latar belakang kita udah bahas di video sebelumnya ya. Ternyata anggota DPR fraksi PKB ini, Pak Andi Muawiyah Ramli ini, itu di postingan medsosnya, di TikToknya itu memang sebelum-sebelumnya itu memang ada kurang setuju dengan programnya Kang Deddy Mulyadi ternyata gitu ya. Jadi nggak cuma bahas soal kontingen forum itu aja sebenarnya ya. Mungkin ini puncaknya aja ya. Ada momen dia nyerang aja gitu loh. Sebenarnya sebelumnya udah ada kontra ya. Ini entah kontra itu masalah pribadi atau masalah grup gitu ya, masalah partainya. Karena di Jawa Barat sendiri partainya beliau itu memang berseberangan dengan Kang Deddy Mulyadi ya. Apalagi semenjak penghapusan bukan penghapusan ya. Kang Deddy meralat ya dana hibah ya. Banyak dana hibah yang diralat waktu itu ya. Karena dinilai enggak tepat sasaran ya. Sejak itu PKB agak ini nih nyerang terus nih gitu ya. Dan cuman itu kan DPRD Jabar. Kalau yang Pak Andi Muawiyah ini DPR RI ya, mungkin ada momen tuh ya kan soal kontingen olahraga tadi. Wah, cocok tuh, seranglah KDM ya. Tapi akhirnya kan dirujak netizen juga. Nggak dipikir dulu lah Pak ya. Nanti kita cek akunnya ya. Ya, kita dengerin dulu. Pernyataan Andi Muawiyah dari PKB yang menyebut Gubernur KDM sebagai Gubernur lambe turah sungguh mencerminkan cara berpikir yang dangkal dan tidak berkelas, apalagi diucapkan oleh seorang anggota dewan yang seharusnya menjaga martabat wakil rakyat. Mengkritik boleh, tapi melecehkan itu mencederai etika dan merendahkan nalar publik. KDM bukan sedang berceloteh, tapi bekerja nyata dari desa ke desa, dari rakyat kecil ke forum kebijakan, dari empati ke eksekusi. Sementara Anda sibuk bersuara keras tanpa substansi. Andi, uruslah konstituenmu dengan bijak, karena suara mereka bukan mandat untuk mencibir orang yang dicintai rakyat. Anda tidak hanya salah tempat, tapi juga salah nada. Rakyat yang menyayangi KDM justru tersakiti oleh komentar Anda yang tidak mencerminkan kecerdasan seorang negarawan. Berhentilah teriak, mari saling bantu membangun negeri.
bukan menertawai upaya orang lain yang sedang berjuang. Ya. Guys, saya sematin video dari salah satu anggota DPR Republik Indonesia, Komisi 10. Awas kalian keselak nyimaknya ya, 50 detikan Gubernur videonya. yang sangat lambe tura. Naib sekali gubernur ini kalau begitu. Sangat naib. Yang terakhir tentu saja ingin saya sampaikan, dan ini sangat mengerikan. Kalau Pak Dedi mau lihat siapa gubernur ini? Gubernur yang sangat lambe tura, itu macam-macam. Dia mengatakan saya akan mengongkosi seluruh UMKM 10 juta kalau dia bisa vasektomi. Saya akan ini yang akan itu. Masa untuk penyelenggaraan Kormi tidak bisa mengutus utusan? Wah, ini betul-betul itu luar biasa. Dia kan kontennya luar biasa tiap hari itu. Masa dia bisa mengongkosi anak nakal untuk dididik di Kodam Siliwangi, tapi Saya izin menanggapi ya Bapak. Bapak ini kan seorang anggota DPR Komisi 10 dari PKB ya Bapak. Saya kaget bener ketika nonton video Bapak, isinya tuh ngata-ngatain Kang Deddy Mulyadi, gubernur kami Jawa Barat, dengan gubernur yang naif, lambe turah. Pak, itu dalam etika komunikasi sebagai seorang pejabat publik, seharusnya Bapak menghindari diksi-diksi seperti itu ya Pak. Karena itu hanya akan menjatuhkan diri Bapak sendiri. Kemudian Pak, lambe turah, kelebihan bicara ya, artinya gitu kan? Ya, memang Pak Deddy itu kelebihan Pak bicaranya. Sampai-sampai kita rakyat yang nggak tahu menau tentang apa yang dilakukan para elit di atas, jadi ngerti Pak. Oh gitu. Itu akibat dari kelebihan bicaranya Kang Deddy Mulyadi loh. Oh jadi gitu mulu ya kerjanya. Oh jadi selama ini duitnya banyak, tapi pantesan rakyat gini-gini aja. Nah itu memang lambe turah, kelebihan bicara ya. Buat kalian KDM disebut lambe turah karena mungkin menyenggol kalian. Tapi buat rakyat, Kang Deddy Mulyadi itu sosok pemimpin yang dengan gaya bicaranya yang spontan seperti itu dan bicara belak-belakan, itu bikin kita jadi paham sebagai rakyat. Oh jadi selama ini, oh gitu ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua naif. Iya kali ya. Buat orang-orang yang kepinteran banget, KDM itu naif ya. Naif banget. Tapi buat kami rakyat Pak, Kang Deddy Mulyadi itu adalah salah satu contoh pemimpin yang punya strong leadership. Ini menurut saya ya Pak. Dan dia punya keberanian dalam memutuskan sesuatu itu on the spot Pak. Itu rakyat seneng banget loh Pak punya pemimpin kayak KDM ya. Saya sih kalau dibilang pendukung buta enggak juga Pak. Saya tetap dengan kesadaran kok kalau KDM ada yang salah, saya juga tetap mengkritik beliau. Tapi dalam hal ini saya menyampaikan bahwa rakyat suka Pak dengan gaya kepemimpinan Pak Deddy yang kuat. Punya karakter dan berani. Itu ya. Terus kemudian soal Kormi. Kormi apa sih? Jujur saya baru ngeh nih. Kormi. Saya cuma tahu KONI. Ya, kalau KONI kan Komite Olahraga Nasional Indonesia. Kalau Kormi apa? Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Gitu. Kalau KONI itu lebih mengedepankan olahraga prestasi, kalau Kormi itu lebih mengedepankan olahraga masyarakat gitu ya. Nah, Bapak mengkritik KDM itu hanya karena tidak mengirim perwakilan Kormi Jawa Barat ke NTB ya. Dan Bapak membandingkan dengan kalau ngasih bantuan ke UMKM itu bisa. Kalau ngirim anak-anak nakal, masa kalau ngirim anak-anak nakal ke barak bisa Pak? Itu nggak apple to apple Pak. Pertama Pak, saya harus koreksi. KDM kayaknya saya belum pernah dengar bahwa untuk membantu UMKM harus vasektomi. Ada juga tentang bansos ya. Itu pun sudah diklarifikasi KDM bahwa tidak ada kebijakan vasektomi terkait bansos.
clear ya. Terus kedua, masa sih untuk ngirim anak-anak nakal aja ada duitnya? Pak, sekali lagi nggak apple to apple ngebandingin, seolah-olah nggak gitu penting ngurusin anak nakal, seolah-olah nggak gitu penting ngurusin UMKM, seolah-olah cuma kormi yang penting. Mungkin saya tidak tahu ya jawaban KDM terkait ini, tapi menurut sudut pandang saya yang beberapa waktu ini menyimak Kang Deddy Mulyadi, beliau itu lebih mementingkan rakyat loh Pak, lebih mementingkan semua kegiatan-kegiatan yang langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Beliau kayaknya tidak suka dengan acara seremonial gitu deh Pak. Mungkin itu kali Pak, makanya dia nggak ngirim, karena daripada duitnya dihabisin buat seremonial, masih mending duitnya dibagi-bagiin ke rakyat. Terus itu koreksi Pak, jangan menyepelekan tentang mengurusi anak-anak nakal ya. Anak nakal itu kalau dibiarin Pak, jadi kerusuhan Pak buat rakyat lain. Iya nggak? Anak-anak yang tawuran dibiarin, yang mabok-mabokan dibiarin, yang mengganggu ketertiban sosial itu dibiarin. Gimana jadinya Pak negeri ini? Aduh, apalagi ya yang harus saya tanggapin Pak? Udah deh, gitu aja ya. Ya Guys, mantap banget ya, kita baca di deskripsinya, etika komunikasi pejabat sepertinya harus diajarkan pada seluruh pejabat di negeri ini agar bisa jadi contoh baik bagi masyarakat. Iya bener banget ya, jadi secara etika kayak keluar dari jalur ya, kata-katanya tuh naif, lambe turah ya, kayak asal ngomong gitu ya. Padahal anggota dewan DPR RI pula ya, pusat maksudnya ya. Ini coba kita cek yang komen. Saya setuju dengan pandangan ibu ini, lanjutkan Bu, yang waras pasti dukung KDM. Mantap, betul Bu, ya kan. Alhamdulillah sejuk sekali jawaban ibu dengan paparan yang santun dan cerdas terhadap anggota DPR tersebut. Lanjutkan, saya terus ibu. Saya setuju sekali dengan pandangan ibu. Saya yakin ibu bukan orang sembarangan. Betul sekali, kita jadi tahu masalah dana hibah juga ya Bu. Iya kan, dari KDM tuh jadi tahu kita anggaran-anggaran yang ya anggaran-anggaran yang mencurigakan. Jadi ketahuan ya, seorang ibu lebih cerdas daripada anggota dewan. Hati-hati Pak dengan mulutmu. Mantap Bu. Iya Teh, lanjut Teh, keren. Betul banget itu, saya setuju dengan pendapat ibu. Betul sekali Teh, lanjut terus Teh. Ini dari akun TikTok Erna_J13 ya. Dan tokoh spektakuler kita yang sangat populer di antara politisi DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Ono Surono. Saya sudah tahu Pak Ono kontrak-kontrak medianya sudah banyak nanti ke depan. Sudah bisa menyelesaikan 2 agenda besar. Semoga ini menjadi kado terindah bagi masyarakat Jawa Barat. Insya Allah kami akan menjalankan pemerintahan dengan baik. Apa yang kami susun, apa yang kami rancang, dan apa yang kami kerjakan adalah semuanya kami dedikasikan untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat. Yang terakhir kami sampaikan juga bahwa kami kemarin sudah melapas 273 anak-anak yang mengikuti pendidikan di Dodik Rindam 3 Siliwangi. Hasilnya bisa dilihat secara terbuka di berbagai tayangan. Air mata tidak akan bisa membohongi kejujuran rakyat dan anak-anak itu. Dan saya sampaikan, hari ini ada 13 orang anak yang tinggal di rumah dinas gubernur. Pada saat yang lain orang tuanya datang menjemputnya, dia menangis. Tak ada satupun orang tuanya yang datang. Seorang menjadi anak yang terbuang. Dan akhirnya saya memutuskan mereka untuk sekolah di Bandung dan tinggal bersama Gubernur Jawa Barat. Ini cara kita menyelesaikan. Saya ucapkan terima kasih pada semuanya. Semoga kebahagiaan menyertai kita semua. Dan saya yakin setelah kegiatan ini kita akan walk out secara bersama-sama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sekali merdeka tetap walk out secara bersama-sama.
Oke, lanjut aja, kita mau sambangi akun TikToknya nih ya. Kalian bisa mungkin ini ya, kemarin malam mungkin nonton videonya Mas DU ya, video di channel ini ya, udah Mas DU spill akun TikToknya ya ini ya. Jadi tadi malam tuh Mas DU ngecek tuh masih sepi guys ya, penontonnya itu masih ya paling cuma 1.000. Wah, ini udah tadi tuh udah di atas 10.000, bahkan puluhan ribu, hampir 100.000. Dan yang komen udah banyak nih ya. Dan yang komen ternyata ini rata-rata ya, ini ngomongin KDM ya, yang merespon KDM dikatain lambe turah itu ya. Jadi udah nggak ada kaitannya dengan isi video ini, nggak tahu lah isi videonya apa. Coba isi videonya sebenarnya ya, judulnya ini 3 hari yang lalu, sebelum dia ngomongin lambe turah ya. Komisi 10 DPR RI rapat dengar pendapat dengan ya, intinya 3 hari yang lalu ya, apa dengar pendapat tuh, belum ngomongin lambe turah itu, karena baru kemarin ya lambe turah ya. Nah ini coba, ini DPR Jabar, ini nanya ya, apa yang udah diperbuat orang ini untuk Jabar. Bentar, ini ya akun TikToknya ya, kalian barangkali yang pengen silaturahmi ya. Sahabat Mure, sahabat Amure, Haji Andi Muawiyah Ramli ya. Oke. Ini ada yang nanya apakah ini DPR Jabar ya? Bukan ya jawabannya ya. Bentar. Nggak ada tipe orang suka nyalain orang lain. Saya aja baru tahu nih orang, nggak ada efek apa-apa buat Jabar. Bukan ya, dia DPR RI ya guys ya. Kebun kalau mau dibersihkan pasti ular kadut pada keluar. Alhamdulillah saya bangga punya Gubernur Pak Deddy Mulyadi. Beliau kerjanya nyata untuk rakyat ya. Wah ini bahasa Sunda. Waduh, ya kalian bisa baca ya, ini bahasa Sunda guys ya. Tuh intinya mendukung Pak Deddy ini, digerutuk orang Jawa Barat nih ya. Ayo kena lo ya. Ini siapa lagi, saya nggak kenal, tiba-tiba nyenggol Pak KDM. Keluarkan kata-kata mutiara kalian guys. KDM dibilang gubernur lambe turah, tapi kelihatan kerja dan hasilnya. Rakyat banyak yang sayang sama KDM. Kalau bapak apa yang sudah bapak perbuat untuk rakyat? Waduh, keras. Sepi gini ya, kayak balik dulu ya. Ini tadi malam masih sepi, sekarang udah rame nih. Dia kerjanya ngapain? Setelah ada KDM jadi tahu deh wajah-wajah mereka, karena muncul sendiri-sendiri. Hampura karek nepi barudak. Aduh, lagi bahasnya apa, yang diserang tetap bapak aing. KDM is the best, hidup bapak. Intinya ini ya, ngomongin KDM semua lah ya, karena nggak terima ya ini orang anggota DPR RI ini nyerang KDM dengan sebutan lambe turah itu ya. Tuh ya, Mas Deus scroll ya. Tuh, Kang Deddy Mulyadi semua isinya ya. Tuh, KDM semua 2009 jangan pilih PKB lagi. Waduh. Tuh, habislah PKB sama ini ya, Pak Andi Muawiyah ini ya. Tuh. Dan ini Mas Deus prediksi bakalan terus berlanjut ya, mungkin sampai seminggu ke depan ini. Nih ada yang ngomongin NATO no action talk only tuh. Banyak guys. Komentarnya aja ada masih 889 nih ya. Tapi Mas Dewi prediksi bisa sampai tembus puluhan ribu nanti nih ya. Kalian cek aja ya nanti ya. Apanya komentarnya, kalau penontonnya ini bisa tembus ratusan ribu, bisa ini ya. Di atas 100.000 mungkin bisa ya. Oke. Apakah ada lagi materi kita? Oh enggak. Ini untuk video selanjutnya ya. Di acara TV Rocky Gerung ini mulai kumat ini ya, nyerang KDM juga ya. Tapi di video berikutnya. Ya oke guys ya, itu tadi video lanjutan lambe turah tadi malam ya. Sekarang udah habis dirujak netizen ya. Ya babak belur lah pastinya. Akunnya ini biasanya kayak kapan hari itu Gubernur Kaltim ya, istrinya itu sampai ditutup akunnya. Sampai di privat, gak tahu, dicari pun gak ada ya. Mungkin sekarang udah dibuka lagi mungkin ya. Ya ini masih belum dalam tahap seperti itu ya. Oke, di video berikutnya ini udah ada spill ya. Kita mau bahas ya Rocky Gerung, dan juga ada Ustadz Khalid Basamalah yang yang merespon gimana sih KDM itu ya. Oke. Tunggu aja ya di video berikutnya. Aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.